Ya Alhamdulillah sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kami kembali lagi dalam Lagi on Air. Dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya di kesempatan kali ini, Ya ya di mana Bang Piring? di babak ketiga ini Babak silakan. ketiga. Emang bola kita ke Oh, nomor babak. ya. Silakan di 0617944282. Ya atau melalui SMS ya di 085271153456. Oke, Ya. Masya Allah. Dan Nah, insya Allah nih di ronde ketiga kita. Jadi bagusnya apa? Oke. Segmen. Iya, betul. Segmen kayak Ini ada musik pertanyaan konser. nih, Ustaz nih. Ya. Ini berkaitan sama pertanyaan Mama Rani tadi, tetapi ini lebih ke tata cara ibadah sih Ustaz. Ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Andika di Lubuk Linggau, Sumber ya. Masya Allah, rendang. Nah, ini. Bagaimana cara membersihkan hati? Ustaz? Apakah dengan istighfar, zikir, tasbih, atau sholat taubat dapat membersihkan hati yang kotor? Ke ibadah-ibadahnya Pak Ustaz nih. Iya. Baik ya, pertama ya tentu hati kita bersih dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ya. Di antara nasihat Rasulullah SAW yang ini perlu kita jadikan kaedah ya dalam diri kita dalam menjalani kehidupan ini. Yang pertama adalah ketika Rasulullah katakan ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada ya, karena takwa juga digambarkan Rasulullah at-taqwa hahuna, dan Rasulullah menunjukkan ke dalam hati betul. ya. Senantiasa bertakwa kepada Allah, insyaallah ini akan membersihkan hati. Kemudian Rasulullah katakan wa atbi'il hasana wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan yang insyaallah kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Artinya apa? Apabila kita terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, dosa, segeralah bertaubat. Iya. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ya, artinya apa? Dua dimensi hubungan ini, hablum minallah wa hablum minan nas, ini yang harus terus kita jaga. Ya, jangan sampai kita termasuk di antara orang yang nanti rajin beribadah, ya, soleh benar ya kan, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hubungannya kepada sesama manusia ini rusak begitu. Ya. Karena jelas sekali ini tiga kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik dari dimensi ibadah, kemudian dari dimensi hubungan sosial atau bermuamalah kepada sesama manusia. Bila kita jalankan ini, insya Allah hati kita akan bersih. Ya, bagaimana orang yang rajin sholat, rajin ibadah, tapi dalam dirinya ada kedengkian terhadap sesama muslim, ya, maka hatinya nanti akan kotor begitu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih banyak Pak Ustadz, Masya Allah. Jadi sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah, kami undang Anda kembali, silakan di 0617944282. Ya, atau juga bisa melalui SMS ya di 085271153456. Iya, kalau Anda tidak bertanya, biar kami yang bertanya ya. Kalau kami nggak bertanya lagi, berarti kita bubar aja. Oke, ini saya ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. SMS ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada teman saya, kalau masuk ke dalam masjid dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya, bagaimanakah cara Rasulullah masuk ke dalam masjid? Dan wajibkah kita membalas salam orang tersebut? Asal masuk masjid, assalamualaikum gitu. Baik ya. Enggak bongkar-bongkar pintu. Yang Gitu. sunnah ya ketika kita masuk ke dalam masjid adalah ada tuntunan zikir atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Seperti disebutkan Allah maftahli abu rahmatik kan begitu. Kemudian kalau kita ingin mengucapkan salam ya tidak mengapa begitu kan. Dan orang yang berada di dalamnya ya kalau tidak dalam keadaan sholat ya dijawab begitu kan. Apalagi orang yang duduk di situ, kemudian ada orang datang mengucapkan salam, ya, ya kita harus menjawab salam orang tersebut, tidak mengapa. Ya, tapi jangan lupa salamnya saja yang kita hafal, tapi doa masuk masjidnya tidak kita hafal. Ya. Kemudian ya di antara sunnahnya adalah memasuki masjid dengan mendahulukan kaki kanan. Betul, ya. Ini yang sering kita lihat sunnahnya. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Yang terpenting itu nggak apa-apa masuk ya kan, pakai salam. Yang penting itu keluarnya jangan bawa kotak infak. Nah, itu yang paling ngeri. Udah masuknya diam-diam, pulang-pulang bawa kotak infak ya. Iya. Itu jangan ya. Masya Allah Ustaz nih. Pertanyaan habis. Habis ya. Dan kembalilah kalau gitu kita ajak karena waktu kita betul. masih ada. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, masih ada kesempatan di 0617944282.
Nah, atau juga di 085271153456. Kalau begitu saya yang bertanya nih, Ustaz. Ya. Nah, kadang untuk menjaga hati ini, Ustaz ya. Salah satu hati yang selamat itu adalah memiliki rasa qanaah, Ustaz. Rasa cukup kan begitu. Iya. Nah, tidak ada motivasi untuk mencari dunia, Ustaz. Apakah ini yang dimaksud dengan hati yang selamat? Baik. Ibaratnya takut nih hubud dunia gitu. Ya, dalam perkara ini ya, Iya, betul. tentu sifat qanaah ya, dalam urusan dunia, perkara dunia ini perlu kita tanamkan dalam diri kita ya. Iya. Jangan sampai kita termasuk di antara orang-orang yang haus begitu tadi kan. Iya. Haus terhadap dunia ya. Karena ini bisa fatal akibatnya. Dia akan terus mencari berbagai cara untuk menumpuk harta atau kekayaan dunia ya. Dalam Islam kita tidak dilarang untuk menjadi kaya ya. Akan tapi kita harus bisa mengendalikan kekayaan kita tersebut ke jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kekayaan tersebut bisa menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kekayaan tersebut malah menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat, sibuk dengan harta dunia sehingga lalai terhadap harta akhirat. Jadi ini ada memang level-level orang tertentu ya. Dia tidak terlalu menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia ya, dalam rangka zuhud ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hal ini tentu ini tergantung seberapa besar kezuhudan orang tersebut ya. Oke, Ustaz ya. Ya, semakin dia zuhud maka dia akan semakin meninggalkan perkara-perkara dunia. Dan ini kita bisa lihat banyak di antara para sahabat yang benar-benar lari dari jabatan begitu kan, Iya, sampai betul. tidak mau ya ketika disuruh ya, bahkan sampai pindah kota gitu kan, karena tidak ingin menduduki jabatan tertentu atau karena takut urusan akhiratnya rusak gara-gara perkara dunia. Dan kita lihat bagaimana ya di masa khilafah terdahulu ya kan, ketika kaum muslimin bergelimang harta ya, banyak sekali harta rampasan perang ya, sudah makmur, tapi mereka yang betul-betul zuhud ya, benar-benar mendahulukan akhirat, kita lihat kehidupannya sederhana. Sederhana, Begitu Ustaz. kan. Ya, Bukan berarti wallahu miskin, a'lam Pak Ustaz ya? Bukan berarti miskin. Oke, Masya Ada Allah. Terima penelpon kasih, Ustaz. membiring, kita angkat lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Ibu Wina sedang berada, Ustaz. Ibu Wina. Oke, Ibu Wina. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika meninggalkan yang dilarang tetapi belum melaksanakan yang disuruh masih termasuk hati yang selamat, ya, Ustaz? Ya. Yang kedua, bagaimana menghidupkan hati yang sedang mati? Iya. Iya, betul. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini pertanyaan yang cukup bagus, Ustaz. Iya. Karena saya nggak bisa jawab, silakan, Ustaz. Meninggalkan larangan, kemudian meninggalkan kewajiban ya. Jadi yang perlu kita pahami bersama ya, bahwa yang dikatakan maksiat itu bukan hanya melakukan larangan begitu, tetapi meninggalkan kewajiban juga termasuk ke dalam perbuatan maksiat, bahkan maksiatnya lebih besar ya. Bagaimana yang kita pahami bersama bahwa yang dikatakan wajib ya, wajib ini adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ya, jadi orang yang meninggalkan kewajiban termasuk juga dalam pelaku maksiat ya. Jadi bagi kita yang ingin hatinya selamat harus komplit begitu. Iya. Takwa tadi itu kan ya definisi sederhana yang sering kita pahami, takwa adalah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ya. Dan kalau kita bahas di kajian usul fikih, yang namanya perintah itu kan ada yang berupa perintah wajib, perintah sunnah ya. Dan kalau larangan itu juga ada tingkatannya, yang paling parah adalah haram ya kan, kemudian ada makruh kan begitu, dan seterusnya. Jadi ini harus kita benar-benar lakukan ya, harus komplit melakukannya ya. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Maka bagi orang yang meninggalkan larangan tapi tidak melaksanakan kewajiban, maka hatinya nanti akan kotor ya. Dan Rasulullah katakan adalah sesungguhnya hati seorang hamba itu apabila terjadi perbuatan maksiat maka akan ada titik atau noda hitam di dalam hati tersebut. Terus demikian apabila terus bermaksiat maka noda hitamnya semakin banyak sampai gelap. Jadilah nanti di hatinya yang mati gitu kan. Tertutup, tidak bisa lagi mendengarkan mana yang hak begitu kan. Tidak lagi bisa mendengarkan nasihat begitu. Kemudian tadi bagaimana menghidupkan hati yang sudah mati ya. Bagi kita ya pribadinya, atau kalau melalui dari faktor eksternal, dari faktor luar adalah tentu
dengan mendengarkan nasihat begitu kan. Kalau kita melihat ada saudara kita yang memang hatinya kelihatannya mati, tidak mau sholat, tidak mau beribadah, jauh sekali dari agama Islam ini, ya tentu andil kita sebagai seorang muslim, sebagai sesama saudara, kita berikan nasihat ya. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita sendiri yang merasa hatinya yang sudah mati ya, jalan utamanya adalah tentu dengan kembali kepada Allah, dengan bertaubat ya. Sembari kita bertobat kepada Allah, perbanyaklah terus menuntut ilmu syar'i ya. Banyak teruslah melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan ya. Karena kata Rasulullah, at-taibu kaman la dzambalahu, orang yang bertobat itu sama seperti orang yang tidak berdosa begitu. Maka ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jangan merasakan ada sekarang orang yang kita katakan orang yang berputus asa begitu kan. Karena merasa dosanya atau maksiatnya sudah terlalu besar, sepertinya Allah tidak mau lagi mengampunkan diriku ini kan begitu. Sudah terlalu berat dosanya. Jangan ya, karena Allah ampunannya begitu luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka menghidupkan hati tadi tentu dengan menumbuhkan 3 hal ya. Yang pertama mahabbah, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ar-raja ya, penuh harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu agar taubat kita diterima. Kemudian tadi al-khauf, rasa takut kita. Jangan hanya besar harapan tapi nggak takut sama dosa kan begitu. Ini harus seimbang ya. Ada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Sehingga dengan adanya 3 ini hati kita kembali hidup insyaallah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah Pak Ustaz. Nah, ini ada pertanyaan dari saya Ustaz berkaitan dengan salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa di dalam tubuh atau jasad seorang manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Nah, Ustaz, ini pertanyaan saya, bagaimana sih syarah hadis ini yang benar? Karena kan kadang orang bilang itu si fulan itu sehat, berarti hatinya sehat nih. Kan gitu Ustaz. Bagaimana sih penjelasan dari hadis ini Ustaz? Iya. Yang pertama tentu ya, sebagaimana kita sampaikan, hati ini adalah raja atau sebagai penggerak bagi seorang hamba ya. Nah, hati inilah yang menggerakkan seorang hamba untuk melakukan amal soleh ya. Itu yang sebenarnya, maka ketika dikatakan orang itu sehat-sehat, hatinya sehat begitu ya. Oh iya. Bisa jadi ya, sehat itu kan ada sehat secara zahir dan sehat juga secara batin begitu kan. Dan memang benar secara medis ketika hati di dalam tubuh kita itu sehat, maka tubuh kita yang lain juga akan sehat. Maka kita yang maksud di sini adalah perkara batinnya begitu kan. Perkara bukan zahir ya. Ketika seseorang taat ya kan kepada Allah Subhanahu wa taala, tersadar ya, jauh dari perbuatan maksiat, maka inilah hati yang bersih begitu kan. Hatinya mengarahkan seorang tersebut ke jalan yang benar. Ya, itu dia yang dimaksud. Dan secara makna memang hati yang sehat itu juga bisa menunjukkan tubuh yang sehat. Apa istilah kalau sering kita dengar itu, dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat kan begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jadi begitu Mbak ya. Kalau hati kita sehat, insya Allah jasad-jasad kita ini akan dibawa ke tempat-tempat yang baik. Masya Allah. Jadi nggak bisa kita ya kan? Nggak bisa memvonis orang itu sakit jantung itu kayaknya nggak sehat. Nggak bisa gitu ya. Tapi jasadnya dibawanya ke tempat yang baik-baik. Itu yang penting ya kan. Ya, nampaknya waktu kita sudah habis Bang Biring untuk ya, itu. Betul. Kita ucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun antum berada. Terkhusus untuk Ustadz Ilham Tumanggor. Kesempatan kali ini terima kasih banyak Ustadz. Semoga apa yang antum sampaikan menjadi motivasi bagi kami dan juga menjadi amal jariah bagi antum. Ya, amin. Dan juga akhir kata ya, saya Selamat Haryanto mohon undur diri. Dan saya Bang Biring juga. Ya, untuk itu jangan lewatkan. Insya Allah kami akan segera kembali lagi dan hadir di hari Senin insya Allah ya. Insya Allah. Jadi terima kasih atas segala perhatian Anda. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.